Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Bapak Ibu dan saya memiliki satu hari yang Tuhan kasih untuk Bapak Ibu dan saya supaya kita bisa menikmati relasi dengan Dia. Pada hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Yudas. Mari kita buka kitab Yudas. Kitab Yudas hanya satu pasal Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama ayat yang pertama saja. Yudas pasal 1 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang telah diberikan bagi kami. Kami bersyukur untuk hidup yang telah diberikan bagi kami, dan kami memilikinya hingga saat ini. Dan kami bersyukur karena Kristus yang juga dianugerahkan bagi kami, sehingga di dalam Dia kami tidak hanya menikmati kehidupan secara jasmania, tetapi kami memperoleh kehidupan secara spiritual di dalam Dia yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Kami juga bersyukur karena Allah memberikan firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, supaya kami bukan hanya mengenal Allah, tetapi kehidupan yang telah dianugerahkan di dalam Kristus dapat terpelihara dengan baik. Kami bersyukur untuk hari Sabat yang diberikan bagi kami, supaya kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan di dalam Dia kami boleh menikmati sukacita yang sejati. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang telah mendorong kami pula, supaya kami boleh beribadah sebagaimana yang kami nikmati pada hari ini. Maka kami datang kepada Allah yang penuh dengan anugerah itu. Biarlah Dia hadir di tengah-tengah kami dan memimpin kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus pula lah yang jamah hati kami, menjadikannya sebagai tempat yang baik bagi kebenaran firman untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus bilang bahwa kalau Dia naik ke sorga maka Dia akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus turun, maka Roh Kudus itu punya salah satu tugas adalah bersaksi tentang Dia. Ketika Roh Kudus menginspirasikan perjanjian lama dan perjanjian baru, maka inti daripada perjanjian lama dan perjanjian baru yang merupakan kesaksian Roh Kudus itu pasti berbicara tentang Yesus Kristus. Nah, hari ini ketika Bapak Ibu dan saya melihat kepada kitab Yudas, di dalam ayat yang pertama sebenarnya dia berbicara mengenai dua hal. Yang pertama, dia berbicara mengenai siapa dia di hadapan Tuhan dan bagaimana seharusnya dia meresponi status dia di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia melihat bagaimana Kristus itu memandang gereja. Gereja adalah milik Kristus dan bagaimana seharusnya sebagai pemimpin gereja dan sebagai jemaat mereka bukan hanya memandang dirinya, tetapi kemudian bagaimana mereka bersikap terhadap gereja. Saya berharap kalau seandainya kita punya waktu cukup, saya akan ajak kita untuk melihat keduanya, tetapi saya akan mulai dengan mengajak Bapak Ibu dan saya untuk melihat pada ibadah yang pertama mengenai siapa Yudas di hadapan Tuhan, bagaimana dia kemudian memahami dirinya dan kemudian melayani Tuhannya. Ada seorang penulis yang mengatakan bahwa kitab Yudas adalah salah satu kitab yang paling jarang dibaca dan paling jarang untuk kemudian dipahami oleh orang Kristen pada zaman ini. Dia bilang bahwa ada seorang pengkhotbah junior berkhotbah dari kitab Yudas, berkhotbah dengan sangat baik. Lalu pengkhotbah atau gembala senior yang ada di dalam gereja itu datang setelah ibadah, kemudian salaman dengan dia, mengapresiasi khotbah itu, kemudian berkata kira-kira demikian, saya tidak pernah mendengar orang berkhotbah dari kitab Yudas dan saya sendiri tidak pernah mengkhotbahkannya. Bapak Ibu, saya secara personal pertama kali dengar orang khotbah mengenai kitab Yudas itu waktu saya masih kuliah di Batu, dan kemudian dia berkhotbah mengenai kitab Yudas. Sayangnya isi khotbah kemudian menggambarkan betapa jarangnya orang Kristen bergumul dengan kitab ini. Ketika dia bilang dalam pembukaan itu, dia bilang begini kira-kira, ya kita bersyukur ya sebelum Yudas mati gantung diri, dia masih sempat menuliskan satu surat untuk kita. Bapak Ibu, Yudas yang menulis surat ini kan saudara Yesus Kristus, bukan Yudas Iskariot gitu. Tetapi ada seorang pengkhotbah yang bisa berbicara sedemikian. Bagi saya ini memberi petunjuk kepada kita bahwa kitab Yudas adalah kitab yang mungkin paling banyak diabaikan di dalam konteks perjanjian baru, paling jarang kemudian diusahakan untuk dipahami. Bahkan Bapak Reformasi Martin Luther itu pernah berkata ini adalah sesuatu yang mungkin tidak perlu. Ada yang bilang mungkin karena Yudas itu adalah kitab yang terlalu singkat sehingga tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Tetapi kalau kita bandingkan dengan surat yang terdekat 2 Yohanes dan 3 Yohanes, maka Bapak Ibu dan saya juga akan menemukan dua surat itu mungkin lebih singkat daripada kitab Yudas. Jadi sebenarnya ini masalah pada siapa? Ada masalah pada orang Kristen. Surat-surat yang panjang Bapak Ibu dan saya nggak baca, surat yang pendek juga Bapak Ibu dan saya nggak baca. Gitu. Ada masalah pada orang Kristen lah. 2 Yohanes dan 3 Yohanes mungkin sedikit lebih menarik karena kalau Bapak Ibu dan saya melihat dua surat itu, kita bisa mendapatkan pemahaman yang jauh lebih baik karena ada konteksnya. Ada Injil Yohanes, ada 1
Yohanes yang memberikan saudara dan saya pemahaman kepada surat-surat yang singkat ini. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya melihat kitab Yudas adalah kitab yang sangat pendek, sangat singkat, sehingga dia sepertinya tidak sempat mengelaborasi tradisi Yahudi yang dia angkat, bagian-bagian yang dia ambil dari kitab Apokripa. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan surat ini adalah sebuah surat yang sangat berharga. Dan saya mau ajak kita untuk mulai dengan membahas mengenai Yudas. Ketika saya memperhatikan ini, saya pikir mungkin salah satu penyebab orang tidak begitu suka dengan kitab Yudas, ya penulisnya namanya Yudas. Mungkin, lepas dari persepsi Bapak Ibu dan saya. Tetapi saya mau tanya, siapa di sini yang keluarga muda, menikah, sekarang istrinya lagi mengandung dan berpikir dalam hati, kalau anak saya laki-laki akan saya beri nama Yudas. Waktu istri saya mengandung, mentor saya Pendeta Benjamin Intan itu bilang, Tama, kalau anak laki-laki kasih nama Yudas aja, itu nama yang bagus. Dalam hati saya, sorry Pak. Saya nggak akan kasih nama Yudas karena saya akan pilih nama yang lain yang mungkin lebih merepresentasikan nama itu, yaitu Yehuda. Yehuda dan Yudas sebenarnya datang dari satu nama yang sama. Di dalam perjanjian lama istilah Yehuda berarti terpujilah Tuhan. Itu adalah satu nama yang sangat positif. Lea punya 7 anak. 3 nama yang pertama menggambarkan pergumulan dia dengan adiknya untuk mendapatkan cinta sang suami. Maka kalau Bapak Ibu lihat 3 nama pertama dari anak-anak Lea, selalu dia bilang, kali ini aku akan mendapatkan cinta suamiku. Kali ini dia akan mencintai aku. Tetapi kemudian sampai dengan nama yang ketiga dia nggak dapat. Pada nama yang keempat dia masih belum dapat cinta daripada Lea. Tetapi dia namakan anak itu terpujilah nama Tuhan. Artinya dia sekarang bukan melihat kepada cinta kasih daripada suaminya, tetapi dia melihat kepada cinta kasih daripada Allah yang adalah mempelai laki-lakinya. Dia cukup puas dengan cinta kasih itu. Tetapi kemudian nanti 3 nama berikutnya adalah nama-nama yang sekali lagi menggambarkan pergumulan untuk berebut cinta dengan suaminya. Kalau saudara dan saya lihat Lea dari nama anak, saudara dan saya akan melihat orang yang tidak kenal Tuhan, jumpa Tuhan. Toh setelah jumpa Tuhan, kadang-kadang masih bergumul dengan apa yang ada di dalam dunia ini, sampai kemudian Tuhan membereskan hidupnya dia. Tapi sekali lagi nama Yudas itu adalah nama yang mungkin tidak terlalu populer bagi Bapak Ibu dan saya, nama yang tidak terlalu menarik bagi kita, meskipun hari itu, karena nama Yudas adalah nama yang bagus. Maka saudara dan saya akan menemukan di dalam kitab Injil, maupun juga di dalam kitab Kisah Para Rasul, ada banyak sekali nama Yudas disebutkan di sana. Tapi saya mau mulai mungkin ini sebagai introduksi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya membaca Alkitab, Bapak Ibu dan saya mendengar seseorang menyampaikan firman Tuhan, berhati-hatilah terhadap kecenderungan ini. Kalau orang tidak mau baca kitab Yudas karena dia terlalu singkat, karena dia terlalu rumit, orang tidak mau baca kitab Yudas karena nama itu tidak terlalu menarik, bahkan sudah dipersepsi negatif, Bapak Ibu, ini menggambarkan kecenderungan manusia hari ini ketika mereka membaca kitab atau bahkan ketika mereka mendengarkan firman, hal pertama yang akan mereka perhatikan adalah besar kecilnya seorang hamba Tuhan sebagai messenger. Ini adalah bahaya secara spiritual yang tanpa sadar masuk ke dalam gereja hari ini. Kadang-kadang saudara dan saya lebih tertarik kepada retorika. Apakah orang itu menyampaikan firman yang disampaikan atau cara dia menyampaikan firman menarik atau tidak. Kebesaran seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan seolah-olah telah melampaui kebesaran Kristus yang berkata, kepadaku segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan. Kadang-kadang cara seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan begitu menarik sehingga saudara dan saya mungkin sudah tidak tertarik lagi mendengarkan Kristus yang sementara dia beritakan. Ada satu masa di mana kami diskusi hamba Tuhan, lalu kemudian seorang hamba Tuhan dia bilang begini, saya bergumul saat ini kalau seandainya yang diundang adalah hamba-hamba Tuhan dalam tanda petik yang besar di dalam tanda petik, itu jemaat banyak. Tetapi begitu kalau kita undang yang lain, mahasiswa praktek yang khotbah itu kok mahasiswa jemaat itu kemudian menjadi berkurang dan ngangkatnya susah sekali. Setelah sudah selesai kemudian kami ngobrol dan saya bilang, mungkin kesalahan itu ada pada 2. Yang pertama mungkin kita hamba Tuhan sudah gagal bercerita tentang Kristus sehingga jemaat sudah nggak lihat lagi kebesaran Kristus. Yang mereka lihat adalah kebesaran hamba-hamba Tuhan sehingga ketika ada orang yang lain yang datang, mereka tidak memberikan kesempatan pada orang-orang itu, padahal orang-orang itu telah berbicara mengenai Kristus. Yang kedua, mungkin saudara dan saya lebih suka mendengar orang-orang yang berbicara kepada kita dengan cara yang menarik daripada isi beritanya. Tetapi ini adalah masalah yang sama pada gereja modern dan juga gereja pada awal. Pertama kali Kristus mendirikan gerejanya. Orang lebih suka mendengar Apolos, orang lebih suka mendengar Paulus dan seterusnya. Tetapi Yudas hari ini mengajar kepada Bapak Ibu dan saya. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang kecil, tapi apa yang dia bicarakan adalah hal yang sangat penting. Dan mari kita mulai melihat kehidupan Yudas. Bapak Ibu, Yudas adalah orang yang skeptis. Dia adalah saudara Tuhan Yesus.
Kalau Bapak Ibu dan saya baca di dalam Markus pasal yang ketiga, Markus pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-7, dia adalah satu di antara saudara-saudara Yesus yang tidak percaya kepada Yesus. Bahkan mereka menganggap Yesus itu adalah orang gila. Mereka mau bawa pulang dia ke rumah karena mereka pikir dia sudah gila. Satu sisi saya pikir ini adalah hal yang normal. Siapa di antara saudara dan saya yang mau percaya bahwa saudara kandung kita adalah Tuhan? Gak ada. Jangankan Tuhan, Tuhan pun kita tidak mau kan ya. Tetapi inilah faktanya, orang Yahudi pada masa itu tidak percaya ada manusia yang pada saat yang sama dia adalah manusia sekaligus ilahi. Berkali-kali Yesus mengajar dan dia mengindikasikan bahwa dia bukan hanya manusia tetapi dia juga adalah pribadi ilahi. Sulit sekali bagi saudara-saudaranya yang adalah orang Yahudi yang saleh. Orang Yahudi yang juga belajar firman pada saat yang sama untuk percaya kepada kesaksian ini. Maka skeptisisme yang ada di dalam hati mereka terhadap Yesus Kristus pada masa itu bagi saya adalah keraguan yang wajar. Toh kalau hari ini Bapak Ibu dan saya punya seorang saudara kandung, kita juga tidak akan menerima dia sebagai Tuhan. Gitu. Tidak. Yudas tidak mau melakukan itu, orang Yahudi pada umumnya sebenarnya tidak melakukan itu. Tetapi saudara dan saya menemukan bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14, Yudas itu ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain menantikan kedatangan Yesus Kristus. Ada sebuah perubahan yang sangat radikal dan perubahan ini terjadi karena Yudas sama dengan jemaat mula-mula. Gereja yang pertama itu telah menyaksikan apa yang disebut sebagai Kristus yang bangkit. Mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, ini telah mengubah relasi dia dengan Kristus. Bapak Ibu, ini menarik dan inilah ucapan syukur bagi saudara dan saya. Yudas tidak berubah karena dia memiliki relasi darah dengan Yesus Kristus. Yudas berubah karena dia berjumpa dengan Yesus Kristus yang telah mengalami apa yang disebut sebagai kebangkitan. Hal yang terpenting di dalam kehidupan Kristen bukan relasi yang secara fisik dengan Kristus itu, tetapi relasi secara spiritual. Ini kan sukacita bagi saudara dan saya sebenarnya. Kita bersyukur sekali lagi. Karena saudara dan saya menjadi Kristen bukan karena kita adalah saudara-saudaranya Yesus Kristus seperti Yudas, tetapi saudara dan saya adalah orang-orang yang melalui pemberitaan firman, Roh Kudus menyatakan Kristus kepada kita dan kemudian kita percaya kepada Dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya hari ini ingin memberikan sesuatu yang berharga bagi orang-orang yang kita kasih, apa yang akan kita berikan? Jika saudara dan saya bergumul dengan orang-orang yang rasanya sulit sekali mengalami perubahan hidup, anak-anak yang saudara dan saya kasihi namun pada saat yang sama, saudara dan saya melihat bahwa kehidupannya adalah kehidupan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang kita harapkan adalah dia mengalami perubahan hidup. Setelah kita berharap dia mengalami perubahan hidup, apa yang saudara dan saya lakukan? Secara personal saya dan istri saya, kami punya anak baru satu. Kami sangat mengasihi dia. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu anak hamba Tuhan itu kan, ya ada yang baik sih. Cuman kadang-kadang hamba Tuhan itu bergumul lihat anaknya sendiri. Satu kali saya tuh sampai sudah jengkel. Saya bilang sama anak saya, Stefani, hidup kamu ini, kalau kamu hidup dengan cara yang kayak begini, kamu gak jadi kesaksian. Orang tuamu nih hamba Tuhan. Dan persoalannya Bapak Ibu, mungkin dia sudah sering dengar suara yang seperti itu, dia santai saja. Jemaat kalau kita tegur begitu, mungkin mereka pulang, mereka berdoa. Anak hamba Tuhan enggak Bapak Ibu. Dia duduk, dia terus mengerjakan pekerjaannya. Dia seperti, suara itu seperti lewat begitu saja. Lalu kemudian saya marah. Setelah saya marah, istri saya datang, lalu bilang begini sama saya, Tama, coba kamu ingat-ingat kapan kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bilang kira-kira usia 17. Lalu istri saya bilang anak itu 9 tahun. Masih ada 8 tahun lagi bagi dia. Kamu kurang sabar. Tetapi Bapak Ibu sejak dia kecil, kami selalu mengajar kepada dia mengenai Allah Tritunggal. Setiap malam ketika kami bercerita, istri saya bercerita tentang Alkitab. Saya seringkali bercerita kepada dia banyak hal. Ada dongeng, ada mitologi Yunani. Tapi biasa sebelum tidur, saya bilang sebelum tidur, sebelum kamu tutup matamu, kamu dengar Injil ini. Bertahun-tahun. Bapak Ibu, ada satu masa kemudian sementara kami mau tidur, kemudian setelah saya cerita mengenai Tuhan Yesus, anak saya tiap kali tanya, mau terima Tuhan Yesus enggak? Dia selalu mau, enggak pernah dia enggak mau. Tapi kemudian ada satu malam di mana dia peluk saya. Lalu dia bilang begini sama saya, Papa, Tuhan Yesus itu mengasihi Stefani enggak? Lalu saya bilang, wah dia sangat mengasihi kamu. Lalu dia bilang begini, tapi Stefani kan orang berdosa. Saya bilang berkali-kali saya bilang sama kamu, bahwa Kristus kita adalah Kristus yang mati untuk orang berdosa. Lalu kemudian dia balik punggungnya, dan saya tahu dia menangis. Dia menangis lalu kemudian saya tanya, ada apa Stefani? Dia enggak jawab. Sampai pagi dia enggak jawab. Saya enggak tahu apakah itu momen di mana Kristus menyentuh hatinya. Apakah Injil telah menyentuh hatinya, saya enggak tahu.
Saya cuma waktu dia tidur, kemudian saya berdoa, saya bilang, Tuhan, sekarang saya serahkan dia kepada Engkau. Kami melakukan apa yang kami bisa, karena kami mengasihi dia. Kami berharap hidupnya berubah. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya mengasihi seseorang, dan ketika Bapak Ibu dan saya melihat kehidupannya itu berjalan makin lama makin jauh daripada Tuhan, salah satu-satunya perjuangan yang harus saudara dan saya lakukan adalah memperkenalkan dia kepada Kristus. Dan ini yang terjadi kepada orang yang bernama Yudas itu. Kristus yang bangkit itu menyatakan diri kepada mereka, dan dengan demikian dia mengalami apa yang disebut sebagai perubahan. Dan kalau saudara saya tanya, apa sih ciri orang yang telah mengalami perubahan hidup? Kalau dia telah berjumpa dengan Kristus, maka saudara saya akan menemukan Yudas setelah satu kali dia berjumpa dengan Kristus, maka dia memberi dirinya untuk melayani Kristus seumur hidupnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, di situ Paulus bilang, tidakkah kami ini punya hak untuk di dalam perjalanan pelayanan membawa keluarga kami juga, sama seperti yang dilakukan oleh Petrus dan juga saudara-saudara Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini memberikan indikasi kepada saudara dan saya bahwa Yudas adalah seorang yang bukan hanya berjumpa dengan Kristus, lalu kemudian menikmati relasi personalnya dengan Kristus, berdiam diri di dalam kamarnya, seperti yang memang cenderung dinikmati oleh orang Kristen zaman ini. Kenikmatan relasi personal dengan Kristus itulah yang mereka nikmati. Tetapi saudara dan saya melihat bahwa Yudas adalah pribadi yang berbeda. Dia bukan hanya memberitakan mengenai Sang Kristus, tetapi dia membawa keluarganya untuk bersama-sama memberi diri dan melayani Yesus Kristus. Dan kemudian besar kemungkinan dia adalah seorang pelayan yang melayani sampai mati. Eusebius dan Hegelipus itu bercerita mengenai dua cucu daripada Yudas, bukan cuma anaknya, tetapi cucunya. Cucunya adalah bagian dari gereja-gereja awal atau gereja mula-mula, dan pada masa itu orang Kristen mengalami banyak sekali kesulitan. Kalau orang Kristen sulit, mereka sulit karena mereka percaya kepada Mesias yang dibunuh oleh Romawi. Tetapi juga pada saat yang sama, orang Kristen yang berasal dari keluarga Daud, hidupnya itu akan lebih susah. Kenapa? Karena mereka bukan hanya dibenci oleh Yahudi, tetapi dicari oleh orang-orang Romawi. Kalau dia adalah keturunan Daud, maka dia bukan hanya saudara pemberontak, tapi besar kemungkinan mereka lah yang menggerakkan apa yang disebut sebagai pemberontak. Pada masa itu, orang Yahudi melihat mereka sebagai bidat, sebagai musuh. Kekristenan begitu dicari-cari, berusaha untuk dihabisi oleh banyak orang. Orang Yahudi melaporkan bahwa ada orang yang katanya dari garis keturunan Mesias itu, mereka adalah orang Kristen, maka dilaporkan kepada pihak Romawi. Dua cucu daripada Yudas di dalam tradisi itu kemudian diadili di hadapan Kaisar Domitianus. Dan kemudian Kaisar itu tanya sama mereka, apakah benar kamu keturunan Daud? Jujur mereka katakan, iya kami adalah keturunan Daud. Apakah kalian memberontak? Lalu kemudian dia bilang, kami tidak memberontak, tapi apakah kalian percaya kepada kerajaan Mesias? Ya, kami percaya bahwa Mesias satu saat akan datang. Dia akan menaklukkan segala sesuatu. Tapi kerajaannya adalah kerajaan yang bersifat spiritual, yang akan ditegakkan di akhir zaman. Itu bukan kerajaan politis yang akan menjadi ancaman bagi kekuasaan. Kaisar bingung, tapi kemudian Kaisar panggil, sini kalian dua maju. Waktu mereka maju, kemudian dia pegang tangan mereka, dia tertawa. Dia bilang, tangan mereka terlalu kasar. Tangan yang seperti ini, tidak mungkin tangan keluarga bangsawan. Kemudian dia usir mereka pergi. Tapi apa yang saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat adalah Yudas tidak hanya bercerita mengenai Yesus Kristus kepada jemaatnya, tetapi dia mengajak jemaatnya untuk kemudian percaya kepada Kristus, lalu kemudian dia memberitakan hal yang sama kepada keluarganya. Dia memberi diri untuk melayani Kristus, dan memberi diri untuk melayani Kristus berarti mengajak semua yang ada bersama-sama dengan dia untuk melayani Kristus. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dan saya wariskan kepada anak-anak kita? Sekali lagi, sebagai orang tua, apa yang saudara dan saya wariskan kepada anak-anak kita? Banyak orang tua mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik, yang mereka anggap sebagai pemberian-pemberian terbaik yang dapat diberikan kepada anak-anak mereka. Saudara dan saya, kalau kita punya keuangan cukup, kita siapkan sekolah yang terbaik bagi mereka, nggak ada yang salah dengan itu. Kalau masih ada kelebihan, saudara dan saya menyimpan banyak hal yang berharga bagi mereka. Tetapi saya kira ada satu hal yang perlu saudara dan saya wariskan kepada generasi yang berikutnya. Kalaupun saudara dan saya tidak punya anak kandung, paling tidak generasi yang berikutnya, harusnya saudara dan saya mewariskan iman yang benar kepada mereka. Ini adalah tuntutan yang diberikan kepada semua orang percaya yang mengenal Allah yang benar. Bapak Ibu dan saya tidak punya pilihan. Apa yang kita wariskan satu saat itu bisa ditelan oleh dunia yang sementara ini. Tetapi ada panggilan bagi saudara dan saya untuk mewariskan iman kita. Biasanya kalau di dalam pembinaan pranikah selalu ada satu sesi di mana saya selalu minta kepada dua
calon mempelai itu, kalau seandainya nanti kalian sudah menikah dan Tuhan izinkan untuk menikah, dan Tuhan izinkan kalian punya anak, berjuanglah sedemikian rupa supaya anakmu itu melihat bahwa kalian melayani Tuhan. Tidak boleh anak kamu tidak melihat bahwa kamu tidak melayani Tuhan. Bapak Ibu, ada satu masa di mana saya melayani, lalu kemudian tanya kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan itu, nanti kalian mau melayani di mana? Mereka menentukan tempat di mana mereka mau melayani setelah menikah, lalu kemudian kami ngobrol-ngobrol dan dia bilang, mempelai laki-laki itu bilang begini sama saya. Saya agak terkejut waktu Bapak bilang bahwa kami kalau punya anak, maka anak itu harus melihat kami melayani Tuhan. Saya bilang, kenapa kamu terkejut? Karena sejak kecil saya tidak pernah lihat satu kali pun orang tua saya melayani Tuhan. Kalau seandainya nggak ada orang di dalam persekutuan mahasiswa cari saya, tarik saya masuk, saya tidak pernah mengerti apa itu melayani Tuhan. Maka saya bilang, jangan ulangi kesalahan yang sama. Kamu adalah orang yang tidak beruntung mungkin di masa kecilmu. Tapi kamu beruntung karena Tuhan cari melalui orang lain. Jangan perlakukan anakmu dengan cara yang sama. Seandainya kalau Tuhan memberikan anak itu kepada. Bapak Ibu, ketika Yudas mengenal Tuhan, dia tahu bahwa yang ditaklukkan kepada Kristus itu bukan hanya dirinya, tetapi semua yang ada padanya. Ini yang membuat kadang-kadang saudara dan saya melihat Allah itu seperti Allah yang besar pada saat yang sama kok. Kalau saya harus memberikan semua, Allah itu seperti minta-minta. Istrinya Pendeta Edward satu kali berkhotbah di sekolah minggu dan saya itu KKR. Saya bawa dari anak saya dari masih kira-kira usia 4 tahun itu. Dari Depok menuju ke Pondok Indah karena saya tahu dia seorang pengkhotbah yang sangat baik. Dia khotbah. Setelah dia khotbah kemudian dia calling Bapak Ibu. Karena itu KKR, saya lupa KKR Natal atau Paskah itu. Kemudian dia bilang begini, anak-anak siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bertahun-tahun kami didik anak kami supaya dengar itu. Saya berharap sebagai seorang hamba Tuhan. Tuhan kalau bisa anak saya terima Tuhan Yesus. Saya lihat anak-anak kecil di depan angkat tangan. Saya lihat anak saya cuman lihat Ibu Imelda sambil. Dia lihat tapi dia nggak angkat tangannya. Dalam hati saya, Tuhan ini anak hamba Tuhan loh. Ibu Imelda bilang, kali ini Ibu panggil sekali lagi. Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Enggak ada. Ibu Imelda panggil 3 kali. Kali yang ketiga selesai lalu Ibu Imelda bilang, ini yang terakhir. Siapa mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sampai selesai anak saya enggak angkat tangan. Anak-anak yang lain itu dengan sukacita, saya. Saya pikir anak saya kapan? Di mobil kami 2 sambil nyetir, kemudian saya tanya, tadi Papa lihat anak-anak terima Tuhan Yesus. Kamu ngerti cerita yang dicerita sama Ibu Guru? Oh mengerti Pak. Anak 4 tahun dia bilang mengerti. Lalu saya tanya, kenapa kamu tidak mau terima Tuhan Yesus? Ya karena Tuhan Yesus minta-minta. Saya kaget. Tuhan Yesus minta-minta yang mana? Papa enggak dengar. Tadi Ibu bilang. Kalau percaya Tuhan Yesus minta hidupnya kita. Semua yang kita punya Tuhan Yesus minta. Tuhan Yesus minta-minta. Stefani enggak mau. Kalau semua untuk Tuhan Yesus, Stefani dapat apa? Saya diam Bapak Ibu. Perjalanan kira-kira 1 jam dari Pondok Indah menuju ke Depok, saya diam aja. Dia bercerita banyak hal tentang firman yang tadi dia dengar, tapi dia tidak mau terima itu. Tapi dalam hati saya, paling tidak kamu tahu. Paling tidak sejak usia 4 tahun kamu tahu. Kalau terima Yesus berarti harus serahkan segala sesuatu kepada Kristus. Satu saat ketika kamu mengerti, kamu akan serahkan semua untuk Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang ketika saudara dan saya mau mengikut Tuhan, kita mengakui dia sebagai Allah yang besar, penguasa yang ada di langit dan di bumi. Tetapi saudara dan saya menahan banyak hal, bahkan diri kita untuk melayani dia saja pun tidak. Setelah saudara dan saya memberi pelayanan kita kepada Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kita, anak kita, suami kita dan istri kita, itu pun enggan saudara dan saya bawa untuk melayani Tuhan. Saya tidak tahu apakah ini menjadi pergumulan di GRI Bandung atau tidak. Tetapi di dalam 2 cabang di mana kami melayani, ini salah satu persoalannya. Orang rajin ibadah, tetapi memberi diri untuk melayani sangat sulit. Sekali lagi, orang rajin sekali ibadah. Tetapi untuk memberi untuk diri untuk melayani begitu sulit. Kalau dia memberi diri untuk melayani, sulit sekali kayaknya untuk mengajak anak dan istrinya atau suami dan anak-anaknya untuk kemudian datang memberi diri dan melayani Tuhan bersama-sama. Tetapi Bapak Ibu, inilah artinya saudara dan saya mempertuhankan Kristus, yaitu kita menaklukkan segala sesuatu kepada Kristus. Sama seperti yang dilakukan oleh orang yang bernama Yudas. Dan ketika dia melayani dengan konsep yang benar. Saudara perhatikan ayat yang pertama. Dia tidak memperkenalkan dirinya dengan begitu
detil, tetapi dia bicara mengenai dari Yudas, hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus. Ini adalah cara memperkenalkan diri yang berbeda dengan pola pada zaman itu. Umumnya orang menyebut nama papa. Saya adalah Yudas, anak Yusuf. Sehingga para penafsir mengatakan besar kemungkinan ketika Yesus masih hidup itu Yusuf sudah mati. Sehingga Yudas tidak bisa memperkenalkan dirinya sebagai Yudas anak Yusuf. Karena orang sudah nggak kenal Yusuf. Paling mudah adalah mengatakan saya adalah saudara Yakobus. Karena Yakobus saudaranya adalah salah satu soko guru yang ada di Yerusalem. Zaman itu semua orang kenal Yakobus. Maka paling gampang adalah mengatakan saya adalah saudara Yakobus. Tetapi kalau seandainya itu adalah alasannya, bukankah kemudian lebih gampang bilang begini, saudara Yakobus dan saudara kandung Tuhan kita, Yesus Kristus. Hebat kan ya? Bukankah Bapak Ibu dan saya menemukan fenomena hari ini, orang kalau ingin diterima, mendapatkan privilege, mereka akan mengklaim semua orang yang besar yang ada di sekitar mereka. Saya tidak tahu di sini bagaimana, tetapi kami di Nusa Tenggara Timur, kalau saudara punya marga yang sama dengan gubernur, itu privilege. Meskipun gubernur nggak kenal kita, kita nggak pernah jumpa dia secara personal. Tapi paling tidak dengan marga yang sama ketika ada kesulitan kita tinggal bilang, kamu nggak tahu marga saya Kamuri, gubernur juga Kamuri. Ketika polisi tahan kita hari itu, saudara cukup bilang saya Kamuri dan kemudian seluruh masalah selesai dengan damai. Significant others. Kadang-kadang ada orang-orang yang signifikan, yang saudara dan saya mau kenal, kita mau melekat kepada dia. Kenapa? Karena melaluinya saudara dan saya bisa mendapatkan penerimaan dan privilege. Dengan jemaat kadang-kadang saya tanya, kalau seandainya speak itu dituliskan Pendeta Stephen Tong dan rekan-rekan, saudara datang. Saya tahu jemaat datang. Tetapi kalau seandainya yang ditulis di situ hanya speak gereja yang keempat, pembicaranya adalah rekan-rekan. Rekan-rekan itu terlihat insignifikan, tapi orang datang karena apa? Karena saudara dan saya ada satu nama yang cukup signifikan, paling tidak di dalam konteks gereja kita dan kemudian kita datang ke situ. Di dalam dunia ini manusia berusaha untuk merekatkan diri mereka kepada orang-orang yang tampak signifikan. Yudas ketika dia memperkenalkan dirinya, bagi saya ini kemudian menarik, cara memperkenalkan diri yang berbeda. Dia tidak menyebut dirinya sebagai saudara kandung daripada Yesus Kristus. Meskipun dia menyebut dirinya sebagai saudara daripada Yakobus. Kalau saudara nanti lihat kepada Yakobus, Yakobus tidak memperkenalkan dirinya dengan cara yang umum pada masa itu. Dia hanya bilang dari Yakobus hamba Yesus Kristus. Dan dua saudara ini punya satu kemiripan, yaitu mereka menempatkan dirinya sebagai hamba daripada Yesus Kristus. Sekali lagi ada semacam kesamaan, yaitu mereka tidak berusaha untuk mencari penerimaan karena mereka adalah saudara Tuhan. Tetapi mereka berusaha untuk mendapatkan penerimaan karena kami diutus oleh Sang Kristus. Bapak Ibu, ada sekali lagi ada penekanan kepada relasi spiritual dengan Yesus Kristus. Dan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Pekerjaan seorang hamba adalah pekerjaan yang tidak diinginkan pada masa itu. Tetapi mereka berdua memperkenalkan dirinya sebagai hamba daripada Yesus Kristus. Bagi mereka, status sebagai hamba Kristus adalah hal yang berharga. Sehingga mungkin saya juga bisa bertanya kepada Bapak Ibu, apakah status sebagai Kristen, sebagai hamba Tuhan, hamba daripada Yesus Kristus adalah sesuatu yang berharga? Kalau itu berharga, biasanya itu akan terekspresi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Hamba itu pada zaman itu sulit untuk berhenti bekerja. Dan memang di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu dan saya akan menemukan di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu dan saya sulit untuk berpangku tangan. Sekali lagi, di dalam kerajaan Allah sulit untuk berpangku tangan karena kehormatan di dalam kerajaan Allah justru saudara dan saya dapatkan melalui kerja keras. Disebut sebagai hamba itu bukan hanya mau bilang bahwa Kristus adalah pribadi, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Lalu saudara dan saya adalah hamba-hambanya dan kemudian selesai di situ. Tidak, disebut sebagai hamba berarti saudara dan saya mendapatkan kehormatan di dalam relasi dengan Kristus. Dan di dalam relasi dengan Kristus, saudara dan saya tidak bisa berhenti bekerja keras. Sudah kita bisa lihat dari banyak sekali perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai. Salah satu yang unik adalah perumpamaan tentang talenta itu. Ada satu tuan, ini mirip dengan mina itu. Ada satu tuan itu datang lalu kemudian memberikan kepada 10 hamba 10 mina. Masing-masing dapat 1 mina. Lalu kemudian dia bilang pergi dan berdaganglah. Di dalam bahasa asli yang dia pakai, kata yang dia pakai bukan berdagang tetapi pragmateusaste. Pergi dan berhasillah, pergi dan berbuahlah, pergi dan bergunalah. Perintahnya bukan sekedar berdagang untuk mencari keuntungan, tetapi berbuah dan menghasilkan sesuatu. Karena kata pragmateusaste itu bisa menjadi kata pragmatis hari ini, yang berarti berguna, bermanfaat.
Di dalam kerajaan Allah, saudara dan saya tidak hanya ditebus supaya saudara dan saya kemudian menjadi orang-orang yang menikmati relasi dengan Allah, damai sejahtera di dalam relasi dengan Dia, tetapi menjadi orang-orang yang berguna. Bahkan ketika orang-orang ini datang dan kemudian mereka bilang, Tuhan kami ini sudah kerja keras sedemikian rupa, sehingga coba lihat 1 mina sudah menjadi 10 mina. Upah yang diberikan mengandaikan kerja keras. Kamu sudah setia dalam perkara kecil, sekarang terimalah kepercayaan untuk perkara yang besar. Saya sekarang percayakan kepada kamu 10 kota. Yang satu bilang, Tuhan kamu memberikan kepadaku 1 mina dan sekarang 1 mina sudah menjadi 5. Oh kalau begitu kamu adalah hamba yang baik, kamu akan mendapatkan kepercayaan untuk memimpin 5 kota. Orang Kristen seringkali terjebak di sini. Kami akan setia di dalam perkara kecil, supaya kami mendapatkan perkara-perkara yang besar, kepercayaan yang besar daripada Tuhan. Tapi saudara dan saya lupa bahwa perkara yang dipercayakan itu perkara yang besar, mengandaikan tanggung jawab yang sangat besar. Bapak Ibu, kalau ada satu wali kota, urus kota Bandung ini saja, dia punya kepala sakit. Saya tidak tahu apakah orang masyarakat di Bandung ini termasuk keras kepala atau tidak. Tapi wali kota Depok, wali kota gubernur Jakarta itu sakit kepala begitu dia urus satu kota yang namanya Jakarta, satu kota yang namanya Depok. Tetapi Bapak Ibu dan saya kadang-kadang kita cuma bilang, wah dapat kepercayaan 10 kota begitu luar biasa. Enggak, itu bukan luar biasa, itu luar biasa sakit kepala. Kalau satu kota saja dia pusing urusnya. Apalagi kalau Tuhan bilang saya percayakan kepada kamu 10 kota. Seringkali yang orang asosiasikan adalah mendapatkan kepercayaan untuk melayani 10 kota. Itu mengandaikan keuntungan dari 10 kota. Enggak, di dalam kerajaan Allah 10 yang dipercayakan itu. Berarti kita harus berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk 10 itu. Satu kali pendeta Stephen Tong dia bilang begini, banyak orang lihat saya, lalu mereka semua pengen jadi seperti saya. Dan kalau mau jujur, iya banyak hamba Tuhan pengen jadi seperti dia. Tapi kemudian dia bilang, mereka tidak bayangkan, Tuhan kasih saya banyak karunia dan saya sulit untuk tidur. Kalau di master class Pak Tong bilang begini, tadi malam saya susah tidur. Itu sama semua hamba Tuhan begitu dengar kata itu biasanya langsung bergumul. Kalau dia tidak tidur berarti sepanjang malam dia mikirin sesuatu. Dan kalau dia pikirin sesuatu, siapa yang akan duduk pas di depannya dia pada hari itu. Begitu dia bilang, saya pikir harusnya begini, lalu kemudian siapa yang kerjakan. Begitu dia lihat kita duduk di depan, dia akan mulai, kamu bisa? Sulit bagi kita untuk bilang, nggak bisa Pak Tong. Biasa meskipun bergumul kita bilang, oke, kita coba. Tapi itu ada sebuah kesulitan di situ. Yang saya mau katakan sekarang adalah ketika saudara dan saya ada di dalam kerajaan Allah, menyebut diri sebagai hamba Kristus, itu adalah sesuatu yang mulia. Tetapi juga pada saat yang sama mengandaikan tanggung jawab yang sangat besar. Kehidupan di dalam kerajaan Allah mengandaikan Bapak Ibu dan saya tidak boleh tidak berbuah. Kepada hamba yang dapat 5 talenta, dia jadi 10, Tuhan bilang engkau adalah hamba yang baik. Hamba yang dapat 2 jadi 4, engkau adalah hamba yang baik. Tetapi hamba yang dapat 1, kembalikan 1, engkau adalah hamba yang jahat. Harusnya kan sudah lumayan dia balik modal. Enggak rugi. Tetapi 1 tetap 1 adalah kejahatan. Stagnansi itu kejahatan Bapak Ibu. Sekali lagi di dalam kekristenan, di dalam kerajaan Allah, stagnansi adalah sebuah kejahatan. Oleh karena itu maka ketika Yudas bilang aku adalah hamba Yesus Kristus. Yang saudara dan saya bisa lihat bukan hanya dia mempermuliakan Kristus tetapi menempatkan dirinya di dalam kerja yang tidak berhenti untuk Tuhannya. Maka tadi saya bilang catatan sejarah mengatakan Yudas sampai mati melayani Tuhannya. Dan kalau Bapak Ibu dan saya lihat, Yudas ini adalah orang yang sebenarnya jauh daripada penerima surat ini secara geografis. Tetapi dia berusaha untuk memperhatikan apa yang menjadi pergumulan di sana. Penyesatan dan amoralitas. Saudara bisa baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Dan kemudian dia berusaha untuk menulis, menarik mereka keluar dari api. Kenapa? Karena cintanya kepada Kristus yang adalah Tuannya. Bapak Ibu, saya kira ini adalah pembelajaran yang baik bagi saudara dan saya. Yudas melihat kepada Kristus, kemudian dia memahami siapa dirinya, dan kemudian itu terekspresi di dalam hidupnya. Di dalam relasi bukan hanya dengan Kristus, tetapi di dalam relasi dengan Tuhannya. Pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat hal ini. Bagaimana Bapak Ibu dan saya memahami diri kita di hadapan Sang Kristus ini. Sekali lagi, bagaimana saudara dan saya memahami diri kita di hadapan Kristus. Apakah saudara dan saya berhenti pada posisi ini? Saya adalah orang Kristen. Kristus adalah Tuhannya saya. Sehingga saya telah menikmati keselamatan dan sudah selesai di sana. Kadang-kadang ada masa di mana saudara dan saya membayangkan kerja keras melayani Tuhan adalah pekerjaan para hamba Tuhan. Tapi bukankah saudara dan saya semua adalah hamba Tuhan? Salah satu hal yang saya ingin Bapak Ibu pikirkan setelah Bapak Ibu pulang dari tempat ini. Adakah ruang
Kalau Bapak Ibu adalah jemaat di gereja ini, adakah ruang di dalam gereja ini di mana Bapak Ibu masuk paling tidak satu ruang untuk kemudian memberi diri dan melayani Tuhan? Ada enggak ruang itu? Kalau seandainya saudara bilang saya datang sih, saya beribadah, tetapi kayaknya sulit untuk menemukan ruang di dalam tempat ini untuk melayani. Bapak Ibu berhati-hatilah. Saya khawatir. Bapak Ibu dan saya berkata Kristus adalah Tuhan, tetapi Kristus bukan Tuhan atas hidup kita. Kristus begitu nanti di dalam, kalau Bapak Ibu terus menerus melihat mengenai ayat yang kedua, saking berharganya gereja yang bersifat komunal itu, maka Yudas masuk ke sana, memberi diri untuk melayani, dan dia panggil semua jemaat untuk kemudian masuk dan melayani di sana. Bagaimana saudara dan saya kemudian mengatakan kami percaya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, satu saat kami akan berjumpa dengan Dia, tapi saudara dan saya mengabaikan tubuhnya. Di dalam satu konteks itu, di Depok Bapak Ibu, kalau dan sama Cikarang sekarang habis katekisasi, kalau dulu ujian dan jemaat GRI biasanya pintar-pintar, 4 bulan kelas ujian lulus semua, sangat jarang yang nggak lulus. Tapi nanti setelah ujian, kemudian peneguhan, habis itu dia sudah jadi anggota jemaat, tapi juga pada saat yang sama nggak melayani. Maka saya sering bilang, oke, sekarang sudah kira-kira sudah 1 tahun yang terakhir. Saya bilang, saya enggak mau ujian. Kita masuk ke dalam percakapan pastoral, saya akan tanya beberapa yang kami ajarkan di dalam kelas, tetapi kemudian satu pertanyaan yang dia harus pikirkan sebelum berjumpa dengan kami adalah tempat di mana dia melayani. Setelah dia tentukan tempat dia di mana melayani, dia akan isi formnya, dan form itu saya akan serahkan kepada pengurus bidang, dan habis itu dia akan dicari untuk melayani. Untuk apa jadi anggota gereja? Kalau hanya jadi anggota, ada yang bilang begini, kalau saya sakit di sini, saya meninggal di sini, siapa yang urus? Itu bisa taruh di dinas sosial. Itu pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh dinas sosial. Menjadi anggota gereja berarti saudara dan saya adalah bagian dari satu tubuh Kristus, satu komunitas di mana saudara dan saya kemudian bisa melayani. Pernah ada masa di mana saya tanya, nanti mau melayani di mana? Wah, saya juga nggak tahu nih Pak. Biasanya duduk di belakang hamba Tuhan, saya dengar suaranya bagus, suami istri, itu bisa song leader. Wah, suara saya jelek. Saya pikir ini orang... Saya dengar bagus, dia bilang jelek. Saya tawarkan semua pelayanan, tidak ada. Paling terakhir, saya menyerah. Lalu saya bilang, ya sudah asyir kolektan saja. Pak, kami ini susah senyum. Jadi akhirnya nggak ada satu tempat pun di mana dia bisa masuk. Akhirnya saya bilang, Bapak Ibu percaya nggak? Sudah pernah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus? Kami percaya sekali. Kalau begitu jangan hina Roh Kudus. Masa sih Roh Kudus bekerja memberitakan, membuat saudara mengerti Injil, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Roh yang bersaksi tentang Kristus, Roh yang memberi berbagai macam karunia kepada gerejanya, dan tidak titip satu karunia di dalam hidup kamu supaya kamu bisa melayani Tuhan. Kami tidak punya apa-apa, kami tidak bisa apa-apa. Kelihatannya rendah hati, tapi nggak ada kesombongan lebih daripada itu, Bapak Ibu. Jangan, kan ada dua macam kesombongan di dalam gereja. Macam yang pertama adalah, kalau saya nggak ada, pelayanan di GRI Bandung ini nggak jalan. Pendeta Jack kalau nggak ada, masih jalan. Kita, hamba Tuhan lain datang. Tapi kalau saya nggak ada, nggak jalan. Ini kesombongan luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi, itu jenis yang kedua. Saya nggak bisa melayani karena saya nggak punya apa-apa. Ada yang bilang, Pak saya mau melayani Tuhan, tapi saya rasa saya ini orang yang paling tidak layak. Tidak layak melayani Tuhan. Bapak Ibu saya bilang ini kesombongan. Karena itu mengandaikan Kristus harus mati 1 kali lagi di atas kayu salib demi dia. 1 kali saudara dan saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan hanya panggilan untuk menikmati relasi dengan dia. Dan supaya satu saat nanti kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi itu adalah panggilan untuk menyerahkan diri, melayani dia seumur hidup. Dan tempat terbaik, sekali lagi tempat terbaik bagi saudara dan saya untuk melayani adalah gereja. Ada banyak tempat di mana saudara dan saya melayani Tuhan. Tetapi tempat terbaik di mana saudara dan saya bertumbuh di dalam pelayanan adalah di gereja. Kita pergi pelayanan di satu tempat, saudara pergi ke tempat manapun saudara pergi dan kemudian saudara melayani, saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang sesekali kita jumpai. Dan biasanya pelayanan bersama dengan orang-orang yang sesekali dijumpai itu jauh lebih indah daripada pelayanan bersama jemaat yang tiap minggu saudara jumpai. Tiap kali kalau pergi pelayanan di gereja lain, kadang-kadang kalau hamba Tuhan yang gak ada kemudian makan, secara implisit, itu jemaat itu bukan adu domba, mereka bisa adu gembala. Bercerita sana sini dan seolah-olah
Hamba Tuhan tamu tuh baik. Memang hamba Tuhan tamu tuh Pak, Bapak, Ibu selalu terlihat baik dan manis. Pasti. Maka berkhotbah, jadi khotbah yang kayak hari Minggu ini datang, minggu depan saya pergi kemana, itu paling enak. Pergi kemana-mana semua orang hamba Tuhan, semua orang akan datang, selamat pagi Pak Tama. Baik. Tapi Bapak Ibu sekali-sekali panggillah jemaat Cikarang sama Depok, tanya Tama modelnya kayak apa. Mereka paling tahu. Mungkin orang-orang yang paling banyak kami lukai adalah orang-orang yang setiap tahun kami layani. Dan setiap minggu sering kami jumpai. Bapak Ibu, di dalam gereja, di dalam persekutuan seperti inilah, saudara dan saya kemudian melayani bersama-sama. Ada waktu di mana Tuhan izinkan saudara dan saya yang melayani karena tidak sempurna. Mungkin kita saling melukai satu dengan yang lain. Tetapi tempat terbaik bagi saudara dan saya untuk belajar mengampuni adalah gereja. Ini tempat yang paling baik. Tempat yang Kristus dirikan sendiri. Bukan sebuah tempat yang ideal. Dan justru karena bukan tempat yang ideal, orang-orang yang tidak ideal seperti Bapak Ibu dan saya dikuduskan secara progresif. Saya mau tutup dengan satu sharing ini. 2011 sampai dengan 2014 tiap kali ditanya itu, panggilan kamu apa? Saya bilang panggilan saya adalah penginjilan dan pengajaran. Tapi kamu menggembalakan di Depok, terpaksa. Kenapa? Karena di tempat ini, di GRI, saudara harus kerjakan 3-3. Dan waktu itu saya rasa saya seperti dipaksa. Mentor saya memaksa saya untuk masuk di Depok, tidak ada pilihan. Dan itu membuat pelayanan itu berjalan tidak begitu niat. Waktu itu Pak Jack pernah praktik di Depok. Lalu kami pernah ngobrol-ngobrol, dia tanya sama saya, dia sampai sekarang masih panggil saya Kak. Kak, gimana melayani di jemaat? Saya bilang, Jack, kalau bukan panggilan jangan mau. Tapi kan kita tidak bisa pilih. Saya bilang itu dia, itu posisi saya. Saya tidak bisa pilih dan sulit sekali untuk saya nikmati. Sampai satu titik Bapak Ibu, 2015. Saya mulai berasa bahwa sudah tidak bisa. Saya datang waktu itu mentor saya adalah pendeta Ben. Saya bilang, Pak Ben, saya sudah tidak tahan di jemaat. Lalu Pak Ben bilang, kamu berdoa dulu. Berdoalah 2 minggu Pak Ben. Saya sudah berdoa berapa tahun. Kenapa harus 2 minggu lagi? Tidak, kamu pergi, kamu berdoa serius. Saya pergi 2 minggu Bapak Ibu. Waktu yang kami janjian, dia datang, kami ngobrol, dia langsung tanya, bagaimana Tama? Enough is enough atau masih ada anugerah Tuhan? Saya bilang enough is enough. Jadi, tidak bisa lagi. Tapi di dalam gerakan kita tidak bisa begitu, terserah. Kalau memang saya harus keluar, saya keluar. Tapi saya tidak mau. Lalu Pak Ben itu karena sangat mengasihi kami, dia bilang begini, nanti Grace istri saya, dia cover banyak pelayanannya kamu mau apa? Saya bilang saya lebih tertarik kepada pengajaran dan penginjilan. Oh sudah, nggak apa-apa, kamu lakukan itu. Maka saya mulai masuk ke kampus melakukan penginjilan. Pada masa itu Bapak Ibu saya punya pekerjaan adalah keliling dari satu GRI ke GRI yang lain untuk khotbah. Kalau sekarang kan nggak bisa. 1 bulan itu cuma 1 kali. Dulu 1 bulan itu bisa 3 kali. Keliling-keliling. Kalau orang datang sidang sinode, orang datang NRTC dan seterusnya, kami ketemu tuh sukacita, banyak orang yang dikenal. Tapi kemudian ada kebutuhan 2017 saya harus kembali masuk dan mulai masuk ke dalam pengembalaan. Setelah jalani 1 tahun, saya baru sadar selama ini saya keliling melayani tidak ada hambatan. Tetapi pertumbuhan yang sangat cepat itu kemudian mulai saya rasakan 2017 menuju kepada 2018, 2019. Waktu STT mulai ada kebutuhan akreditasi, pendeta Ben datang sama saya lalu bilang begini, kalau seandainya lepas cabang masuk ke STT, itu panggilan kamu kan? Saya bilang enggak Pak Ben. Satu saat kalau suruh pilih lepas STT atau lepas gereja, saya akan pilih lepas STT. Dia kaget. Kenapa begitu? Saya bilang tempat terbaik bagi saya untuk bertumbuh ada di gereja. Kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang ada di Depok hari ini, itu adalah orang-orang yang juga sebagian besar adalah orang-orang yang mungkin saya lukai mereka. Dan itu adalah orang-orang yang mungkin pernah melukai kami. Sehingga kemudian saya memutuskan untuk tidak masuk ke sana. Tapi juga pada saat yang sama, Tuhan izinkan ada kira-kira 2 tahun lebih itu melepas pelayanan itu. Lalu begitu masuk kembali saya sadar, tidak ada tempat yang lebih baik bagi saya untuk bertumbuh. Kecuali di dalam gereja lokal. Bapak Ibu, nikmatilah persekutuan di dalam gereja ini. Semua rasul akan mengarahkan Anda untuk masuk ke sana. Baca Alkitab dan Bapak Ibu akan menemukan itu. Yudas masuk ke dalam sebuah gereja, melayani di sana, bawa keluarganya untuk melayani di sana, dan sekarang dia panggil semua yang mengatakan Kristus sebagai Tuhan untuk masuk ke dalam gereja dan memberi dirinya untuk melayani. Bapak Ibu pilihlah ruang untuk Bapak Ibu bisa melayani Tuhan di dalam gereja ini. Jika memang gereja ini adalah
rumah secara spiritual. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi dan mencintai kami, yang telah memberikan Kristus bagi kami, yang melalui firman juga bersaksi kepada kami bahwa Dia adalah pribadi yang paling besar dan paling mulia. Dan dengan demikian kami bukan hanya melihat Dia sebagai Tuhan, tetapi kami melihat diri kami sebagai hamba. Dan ketika kami menyerahkan diri kami sebagai hamba, kami bukan hanya pergi jauh kemana-mana dan melayani Tuhan, tetapi ketika kami ada di dalam sebuah gereja, itu adalah tempat yang terbaik di mana kami diutus untuk memberi diri dan melayani. Ampuni kami jika ketika kami dilukai, kami enggan untuk memberi diri dan melayani Tuhan di dalam gereja yang merupakan ekspresi daripada kebertubuhan Kristus. Kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan tolong kami, sehingga kami boleh terus memuliakan Dia di segala tempat di mana kami ada, tetapi juga di dalam gereja, di mana kami ditempatkan sebagai anggota daripada rumah spiritual. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.